Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini Anda mengikuti Warta Berita Pagi edisi penyiaran Sabtu 17 Februari 2024 dengan Sari Berita. Pelaksanaan Pesta Demokrasi Pemilihan Umum di Kabupaten Sika berjalan aman dan lancar. Festival Parade Kebangsaan Kabupaten ND telah diumumkan sebagai salah satu acara yang masuk dalam kalender Karisma Event Nusantara Ken tahun 2024. Bersama saya Femi Sareora, inilah berita selengkapnya. Pelaksanaan Pesta Demokrasi Pemilihan Umum di Kabupaten Sika mulai dari persiapan dan pelaksanaan pemungutan dan pencoblosan hingga penghitungan suara berjalan normal. Laporan Rofino Sula. Pesta Demokrasi Pemilihan Umum di Kabupaten Sika dari pemungutan hingga perhitungan suara berjalan normal. Hal itu disampaikan Herimanto, Ketua Komisioner Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sika ketika dikonfirmasi RRI di kantor KPU Sika pada Kamis 14 Februari 2024. Herimanto mengatakan proses pemilihan umum mulai dari pemungutan suara hingga perhitungan suara hampir di sebagian wilayah di Kabupaten Sika termasuk wilayah kota sempat terhenti karena memang kondisi alam. Tetapi kembali dilanjutkan secara keseluruhan berjalan baik dan KPU Sika dari siang hingga malam hari tetap melakukan monitoring. Herimanto menjelaskan berkaitan dengan proses perhitungan suara, ada beberapa kecamatan termasuk kecamatan dalam wilayah kota sampai Kamis siang masih melakukan perhitungan suara dan KPUD Sika terus berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sika, Panwascam di beberapa wilayah agar proses tetap berjalan. Kalau untuk pemungutan dan penghitungan suara yang secara keseluruhan berjalan normal baik, sampai dengan jam 12 siang ada beberapa wilayah termasuk wilayah kota, ini sempat terhenti karena begitupun dengan ada beberapa kecamatan, salah satunya di Tanah Bawah sempat terhenti, kemudian dilanjutkan gitu. Nah ini memang kondisi alam, tapi secara keseluruhan dalam kondisi baiklah sampai dengan sekarang sampai malam kita tetap monitor. Ada beberapa kecamatan yang memang sampai dengan hari ini sementara belum selesai melakukan penghitungan suara. Nah ini yang kita lagi berkoordinasi juga dengan teman-teman Bawaslu gitu. Nah untuk bagaimana proses tetap berjalan. Kemudian untuk pemungutan dan perhitungan suara di wilayah kepulauan, sampai saat ini KPUD Sika masih terus berkoordinasi dengan PPK maupun PPS. Jika sudah selesai perhitungan suara, segera diinformasikan. Kemudian untuk selanjutnya menunggu jadwal yang ditetapkan untuk melakukan pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan. Terkait dengan Sirekap, sistem yang digunakan oleh KPU dan kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS untuk mempermudah proses penginputan dan rekapitulasi hasil pemilu, Herimanto mengatakan mengenai Sirekap harus memastikan kesiapan soal sumber daya manusia dan KPUD Sika sudah melakukan BIMTEK. Kemudian KPU Sika membuka layanan MDes khusus bagaimana pengelolaan Sirekap di TPS dan sampai saat ini tetap berjalan. RRI Enderovinus Fula melaporkan. Menyoroti kecelakaan kapal pinisi yang kembali terjadi di Labuan Bajo beberapa waktu lalu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno meminta kepada wisatawan agar bijak dalam memilih kapal untuk mengunjungi destinasi di wilayah tersebut. Laporan Veranda Garus. Kapal pinisi Carpe Diem yang terbakar di perairan Pulau Siaba, Taman Nasional Komodo, beberapa minggu lalu mengangkut 2 wisatawan asal Kanada, serta 4 kru itu berlayar tanpa mengantongi surat persetujuan berlayar atau izin berlayar dari kantor Kesha Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Labuan Bajo.
PLT Dirut BPO LBF Frans Teguh kepada RRI mengatakan pihaknya menekankan beberapa aspek yang menjadi kendala bagi wisatawan, yakni pertama, manajemen informasi terkait penyediaan kapal yang sudah mengantongi surat persetujuan berlayar. Kurangnya informasi tersebut akhirnya para wisatawan asal memilih kapal untuk mengantar mereka mengelilingi destinasi wisata di Labuan Bajo. Kemudian aspek safety and security yang masih banyak belum diterapkan pada sebagian besar kapal di Labuan Bajo. Dan ini menjadi tugas besar BPO LBF untuk melakukan koordinasi kembali serta sosialisasi kepada pemilik kapal maupun pihak terkait tentang pentingnya penggunaan fasilitas yang sesuai dengan standar. Sehingga kalaupun terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, tidak ada kontingensinya, ada upaya kita untuk menangani. Jadi ada dua hal. Yang pertama adalah kita mengurangi kecelakaan, mitigasi risiko, dan yang kedua saya sangat senang karena kolaborasi terpadu dalam penanganan hal-hal seperti ini cukup responnya sangat cepat dan sesuatu yang menggembirakan. Ya. Frans Teguh melanjutkan koordinasi dan kolaborasi sudah sering dilakukan BPO LBF bersama Kesha Bandaran terkait izin berlayar. Namun peristiwa yang terjadi kembali di awal Februari kemarin menjadi perhatian serius bagi pihaknya untuk lebih ketat dalam melakukan pengawasan. Selain itu dia menghimbau bagi semua wisatawan agar lebih teliti dalam mengumpulkan informasi dari berbagai media, sehingga bisa menggunakan kapal yang memang sudah mengantongi izin berlayar. Jadi saya kira value for money untuk Labuan Bajo ini karena aktivitasnya berisiko tinggi, sehingga kita harus cari juga kapal wisata yang aman. Jadi tidak hanya murah tapi juga harus disertai dengan standar yang bagus, kelengkapan kapal. Jadi tidak hanya asal naik dan bahkan nanti merugikan kita sendiri, dan bahkan yang kita tidak harapkan itu jatuh korban. Tentu saja yang kita perlukan sekarang ini adalah membangun kepercayaan, karena bisnis pariwisata ini kan bisnis of trust. Jadi kita ingin menyampaikan dengan tegas kepada seluruh pihak, oke, kita perlu informasi yang lebih kredibel. Kita harapkan bahwa kejadian ini tidak boleh terjadi karena memang sebetulnya mereka di luar dari koridor, tidak menggunakan kapal yang betul-betul layak. Musibah yang terjadi di sektor wisata bahari ini harus jadi perhatian utama agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Oleh karena itu ia menekankan terjalinnya kerjasama antara pihak terkait demi terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berwisata. RRI ND, Veranda Garus melaporkan. Festival Parade Kebangsaan Kabupaten ND telah diumumkan sebagai salah satu acara yang masuk dalam kalender Karisma Event Nusantara Ken tahun 2024 oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf. Laporan Lady Badin. Masuknya Festival Parade Kebangsaan sebagai salah satu acara yang masuk dalam kalender Karisma Event Nusantara atau KEN tahun 2024 ini oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf dibenarkan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten ND M. Sahab SH. Kepada RRI, Sahab mengungkapkan bahwa Festival Parade Kebangsaan Kabupaten ND berhasil melewati kurasi dari Kemenparekraf sehingga akan menjadi bagian dari Karisma Event Nusantara yang dijadwalkan pada akhir Mei 2024 mendatang. Program Karisma Event Nusantara sendiri merupakan upaya Kemenparekraf untuk menghidupkan ekonomi dengan menghadirkan kegiatan-kegiatan di daerah yang berkualitas. Festival Parade Kebangsaan ini akan menggambarkan warisan sejarah Bung Karno ketika dibuang di ND di tahun 1934 hingga tahun 1938 dan akan menggambarkan napaktilas Bung Karno dan Ibu Inggit ketika diasingkan di ND hingga Bung Karno menemukan ilham butir-butir Pancasila. Tentu kekuatan utama kita adalah warisan sejarah Soekarno selama diasingkan di ND tahun 1934 sampai dengan 1938, dan juga ND adalah satu-satunya kota rahim Pancasila di Indonesia. Festival Pesona Kebangsaan itu sendiri sebenarnya napaktilas Bung Karno, Ibu Inggit ketika melakukan perjalanan pengasingannya ke ND dari Pulau Jawa menggunakan kapal Belanda Van Riebeeck. Yang dalam festival titik startnya dari Pulau ND, ibaratkan sebagai Pulau Jawa. Thailand kita kenal dengan nama Parade Prosesi Laut. Di darat pun dilakukan Parade Prosesi Darat
dengan beberapa titik singgah atau etape yang melibatkan ribuan peserta secara kolosal dari berbagai unsur. Selain itu, Sahab juga menjelaskan kesiapan pemerintah Kabupaten Ende untuk Festival Parade Kebangsaan tahun 2024 ini adalah salah satunya dengan pembenahan internal secara menyeluruh, baik anggaran hingga kerabat kerja. Dirinya juga mengungkapkan pemerintah Kabupaten Ende akan berkolaborasi dengan beberapa kabupaten tetangga hingga memperluas promosi event lebih gencar lagi. Persiapan tentu ada persiapan khusus yang dilakukan oleh kita adalah pembenahan internal secara menyeluruh, baik itu kesiapan tim kerja, substansi festival, anggaran, terlibatan para pihak dan lain-lain. Kemudian berkoordinasi dengan pihak kecamatan yang akan menjadi wilayah titik start dan titik singgah kegiatan. Kita juga akan melakukan peningkatan kerjasama dengan kabupaten sekitar serta memperluas promosi event serta daya tarik wisata di Kabupaten Ende. Juga membuat kemasan event secara lebih menarik lagi. Sebelumnya, Festival Parade Kebangsaan di Kabupaten Ende telah berlangsung sejak tahun 2014 lalu dan akan terus diupayakan untuk menyajikan berbagai keunggulan yang juga menjadi daya tarik Kabupaten Ende lainnya seperti budaya dan spot wisata unggulan. RRI Ende, Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia CEKI Direktorat Kepelabuhanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bekerja sama dengan Kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 4 ND menggelar rapat koordinasi studi investigasi dan desain SID pergerakan alur pelayaran dan kolam pelabuhan ND Provinsi Nusa Tenggara Timur bertempat di Aula Forest Mandiri Jumat 16 Februari 2024 pagi. Laporan Suimam. Rapat koordinasi ini permaterinya dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, CEKI, Direktorat Kepelabuhanan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Nugroho Budi Setiawan, dan Konsultan Perencana PT Cipta Prisma, Marianus Felipe Logo. Kegiatan rakor melibatkan KSOP kelas 4 ND, PT Pelindo ND, Dinas Perhubungan Kabupaten ND, Dinas Perikanan Kabupaten ND, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten ND, PUPR Kabupaten ND, dan Mitra Kerja Pelabuhan. Saat membuka rakor, Nugroho Budi Setiawan menyampaikan kegiatan ini dilakukan karena ada pemberitahuan dari KSOP kelas 4 ND bahwa di Pelabuhan ND terdapat kendala atau hambatan saat kapal-kapal bersandar karena adanya kedangkalan. Dijelaskan terhadap hal tersebut maka Direktorat Kepelabuhanan dalam hal ini pengerukan reklamasi untuk tahun 2024 terdapat alokasi untuk studi SID pengerukan alur pelayaran dan kolam pelabuhan. Terhadap hal tersebut sudah ditunjuk konsultan perencana dalam hal ini PT Cipta Prisma nanti yang diwakili oleh Bapak Marianus yang ditunjuk sebagai konsultan perencana dalam studi survei investigasi desain pengerukan alur kolam pelabuhan ini. Acara ini diadakan mungkin karena kita sudah mendapatkan konsultan perencana tersebut dan konsultan perencana ini sudah mau melaksanakan pekerjaannya, maka dalam hal ini diadakan rapat koordinasi ini. Ia melanjutkan terkait rakor yang diselenggarakan ini, pihaknya berharap dapat disupport sehingga studi ini secara komprehensif dapat memotret kendala atau hambatan dalam operasional di Pelabuhan ND terkait dengan adanya informasi kedangkalan di dasar laut. Sementara Marianus Felipe Logo mengatakan yang menjadi fokus dalam kajian adalah Pelabuhan Laut ND, yang mana SID pengerukan output pekerjaan ini, konsultan perencana akan mengidentifikasi area dangkal atau area-area yang menjadi kendala atau hambatan dalam keselamatan pelayaran. Memang sangat strategis ya Pelabuhan ND ini. Jadi fokus kita adalah mengidentifikasi area-area dangkal tadi, kemudian kita akan coba menganalisa ya, kira-kira setelah adanya pekerjaan pengerukan, apakah kita bisa memaksimalkan kinerja daripada pelabuhan tersebut. Artinya kapal-kapal yang mungkin awalnya bobot ataupun draft kapal yang bisa berkegiatan terbatas karena adanya pendangkalan, dengan kegiatan pengerukan kemudian kita maksimalkan dari sisi kedalaman perairan, itu bisa menambah produktivitas daripada kegiatan yang ada di Pelabuhan ND. Ditambahkan, untuk waktu 6 bulan ini pihaknya akan melakukan kajian, yang mana dari waktu tersebut pihaknya akan kembali ke ND di bulan Juli melakukan validasi. Validasi ini sudah menyampaikan output dari kajian, di mana pekerjaannya dilakukan pengerukan atau memberikan alternatif lain dengan bikin semacam sedimen trap, sedimen penahan, ataukah bikin fasilitas pelindung pantai.
Warga Desa Daleng, Dusun Waicake dan wilayah Raminara, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat mengeluhkan minimnya pasokan air bersih dari PDAM Lembor. Laporan Rosa Dalima. Jarak jangkauan sumber mata air ke wilayah Pelabuhan Ibu agak sedikit jauh, Ibu, belasan kilo. Minimnya pasokan air bersih dari PDAM Lembor ini sudah dirasakan warga kurang lebih selama 3 tahun terakhir. Kepada RRI, warga Desa Daleng Flavianus Denahas mengatakan warga terpaksa bergantung pada sumber air alternatif, yakni Sungai Waikanta. Flavianus katakan keluhan tersebut sebelumnya telah disampaikan masyarakat kepada PDAM Lembor, namun belum ada solusi hingga saat ini. Sementara itu, Kepala PDAM Lembor Nyongki Rohi Bengu ketika dikonfirmasi Selasa siang mengatakan jika krisis air bersih terjadi karena banyak titik jaringan yang rusak. Menurutnya, jaringan yang dibangun tersebut sejak tahun 80-an dan sampai saat ini belum ada pergantian atau perbaikan jaringan pipa baru. Selain itu, akibat musim kemarau yang berkepanjangan, sebagian jaringan pipa disalahgunakan oleh warga untuk pemenuhan kebutuhan ternak mereka dengan cara merusak. Penyebabnya itu dikarenakan karena faktor daripada ulah daripada masyarakat yang kita tidak bisa pantau mereka, kira-kira siapa melakukan pengerusakan pipa untuk dialiri ke sawah. Di musim kemarau mereka gunakan air itu untuk kebutuhan ternak, sehingga daripada air itu terbuang seperti itu, sementara pelanggan juga beralasan ini bahwa kami ini bayar percuma, sehingga kami tutup di daerah mana yang bisa tidak tersuplai begitu, Ibu. Kami tutup dulu untuk pelayanan ke sana dengan catatan hak pelanggannya kita cabut, Ibu. Daripada kalau kesannya itu mereka itu membayar angin begitu, Ibu. Lebih lanjut, Nyongki juga mengatakan kendala lainnya adalah jauhnya mata air yang menjadi sumber air bersih PDAM mencapai belasan kilometer. Selama ini penyaluran dari mata air menggunakan sistem gravitasi, sehingga apabila terjadi kebocoran pipa atau jika ada yang sengaja merusakkan jaringan, akan berdampak secara langsung turunnya debit air yang ditampung. Tingginya pertumbuhan pelanggan belum sejalan dengan peningkatan jaringan juga menjadi salah satu kendala PDAM Lembor. RRI ND, Rosa Dalima melaporkan. Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB NTT telah mengalokasikan kegiatan fisik dana tambahan untuk perbaikan jalan di Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga 31 Desember 2023 telah mencapai 790 miliar rupiah. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB NTT Catur Ariyanto Widodo Kamis 16 Februari 2024 mengatakan peningkatan jalan daerah dialokasikan ke belanja barang. Ruas jalan daerah yang sudah melakukan peningkatan konektivitas menggunakan dana tambahan alokasi senilai 790 miliar rupiah ini yakni duplikasi jembatan Liliba di Kota Kupang, peningkatan jalan Kenari Warloka Kabupaten Manggarai Barat, peningkatan jalan Kuruboko Mawu Kabupaten Ngada, peningkatan jalan SPY Kamo Bela Botang Wulandoni Kabupaten Lembata, dan peningkatan jalan Cepang SP Melo Bangka Sumba Kabupaten Manggarai. Sebelumnya, alokasi dana tambahan untuk perbaikan jalan daerah untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 821 miliar rupiah hingga periode Agustus 2023. Alokasi tambahan sesuai dengan Impres nomor 3 tahun 2023 berupa peningkatan 28 ruas jalan dan 1 ruas jembatan pada 19 kabupaten kota di seluruh Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekian Warta Berita pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Femi Sariora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.